Mengapa di satu tempat Islam melahirkan negara teokrasi revolusioner seperti Iran, sementara di tempat lain seperti di Indonesia, ia justru menyatu dengan wayang, gamelan, dan budaya damai, khususnya di Jawa. Pertanyaan ini menunjukkan satu fakta penting. Islam sebagai agama yang sama itu dapat menghasilkan peradaban yang sangat berbeda, tergantung budaya yang membentuknya. Di Iran, Islam berkembang dalam tradisi teologi negara yang kuat dan melahirkan sistem republik Islam yang revolusioner. Sebaliknya di Nusantara, khususnya di Jawa, Islam berkembang melalui akulturasi budaya, menghasilkan apa yang sering disebut sebagai Islam Nusantara, yaitu bentuk Islam yang menyesuaikan dengan budaya lokal dan menekankan moderasi serta toleransi. Dua dunia Islam ini sama-sama berakar pada Al-Quran, tetapi jalan sejarahnya sangat berbeda. Islam di Iran tidak bisa dipisahkan dari sejarah politiknya. Sejak abad ke-16, Iran menjadi pusat Islam Syiah setelah berdirinya Safavid dinasti yang menjadikan Islam itu sebagai agama negara. Sejak saat itu, agama tidak hanya menjadi spiritualitas, tapi juga ideologi negara. Puncaknya terjadi dalam revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini. Revolusi ini menciptakan konsep yang disebut wilayat al-faqih atau kepemimpinan ulama atas negara. Akibatnya, agama menjadi dasar hukum negara, ulama memiliki kekuasaan politik, dan syariah menjadi hukum nasional. Di Iran, Islam menjadi identitas politik dan revolusioner akhirnya. Berbeda dengan Iran, Islam di Nusantara tidak lahir dari revolusi politik. Islam masuk melalui perdagangan, jaringan ulama, dakwah yang bersifat sufi atau tasawuf, dan bersentuhan dengan budaya lokal. Tokoh seperti Wali Songo menyebarkan Islam melalui budaya wayang, seni, dan tradisi lokal. Akibatnya Islam di Jawa tidak menghancurkan budaya lama, tapi menyerapnya. Ciri utama Islam Nusantara adalah moderasi, toleransi, penerimaan terhadap tradisi lokal, dan penolakan terhadap radikalisme. Apa perbedaan budaya dasar dari Iran dan Jawa yang membentuk Islam yang berbeda? Perbedaan besar antara Iran dan Jawa sebenarnya berasal dari budaya dasar masyarakatnya. Budaya Iran berakar pada tradisi kerajaan Persia, kemudian terjadi konflik geopolitik sering terjadi di sana, budaya heroik dan revolusioner. Sejarah Iran dipenuhi oleh invasi dan peperangan yang menentukan hegemoni negara besar, Persia, dan budaya kekaisaran Persia yang besar, dan kemudian ada revolusi Islam. Karena itu agama mudah berubah menjadi ideologi politik. Sedang budaya Jawa yang sangat mewarnai Islam Nusantara itu menekankan harmoni, keseimbangan, kompromi sosial. Konsep seperti rukun, tepo seliro, nrimo itu membentuk mentalitas sosial yang menghindari konflik yang terbuka. Akibatnya agama di Jawa lebih berfungsi sebagai etika sosial, bukan ideologi revolusi. Di abad 21, salah satu konflik paling penting di dunia muslim bukanlah konflik antara Islam dan Barat sebetulnya, melainkan konflik di dalam tubuh umat Islam sendiri, antara interpretasi agama yang rigid dan ideologi negara modern yang plural. Indonesia menjadi laboratorium penting bagi konflik tersebut. Dengan lebih dari 230 juta muslim, negara ini merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Namun, berbeda dengan banyak negara Timur Tengah, Indonesia tidak membangun negara berdasarkan hukum syariah formal, melainkan pada ideologi Pancasila. Pancasila menempatkan agama sebagai nilai moral negara, tetapi tidak menjadikan agama sebagai hukum negara. Disinilah pertaruhan ideologis dimulai. Pertanyaannya, kapan umat Islam mulai mempunyai gerakan politik modern yang bercita-cita menerapkan syariat Islam kembali di dalam sebuah negara?
Gerakan Islam politik modern muncul sebagai respon terhadap kolonialisme Barat dan runtuhnya sistem kekhalifahan setelah runtuhnya kekhalifahan Ottoman di Turki. Sejak saat itu, sebagian kelompok Muslim itu memandang dunia Islam mengalami krisis besar karena kehilangan sistem politik religiusnya. Tokoh seperti Abul A'la al-Maududi dan Hasan al-Banna itu mempopulerkan kembali gagasan bahwa Islam harus kembali menjadi sistem politik total. Ide ini kemudian menyebar luas ke berbagai negara Muslim termasuk Indonesia. Namun ketika ideologi ini masuk ke Indonesia, ia bertemu dengan realitas budaya yang sangat berbeda, yaitu budaya Jawa yang memunculkan Islam yang dibungkus kosmologi lokal. Sebagian besar pusat politik Indonesia berada di wilayah Jawa yang memiliki tradisi budaya sangat tua, jauh sebelum Islam itu datang. Dalam kosmologi Jawa, harmoni sosial dianggap sebagai nilai tertinggi. Konsep seperti tadi yang sudah saya sebutkan, rukun, itu harmoni sosial, tepo seliro, empati terhadap orang lain, eling lan maspodo, kesadaran moral, menjadi fondasi etika masyarakat. Ketika Islam masuk ke Jawa pada abad ke-15, agama ini tidak menggantikan budaya lokal secara radikal, tetapi berasimilasi secara gradual. Tokoh-tokoh seperti Sunan Kalijogo misalnya itu dikenal menggunakan pendekatan budaya dalam dakwah. Ada wayang, seni, tradisi lokal itu dipakai untuk menyampaikan nilai Islam tanpa memaksakan perubahan sosial secara drastis. Akibatnya Islam Jawa itu berkembang sebagai bentuk religiusitas yang fleksibel dan akomodatif. Secara umum sebenarnya ada berapa kelompok umat Islam dipandang dari sumber pemahaman mereka? Sebenarnya muncul dua pendekatan besar terhadap agama, khususnya Islam, yaitu Islam skriptural dan Islam kultural. Ciri dari Islam skriptural, kelompok ini menekankan pada pendekatan lebih pada teks-teks literal, yaitu Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum fikih klasik. Kelompok ini sering mengkritik praktek budaya lokal sebagai bid'ah atau penyimpangan. Yang kedua adalah Islam kultural. Pendekatan ini melihat Islam sebagai nilai moral yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal. Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama itu salah satu yang mewakili pendekatan ini. Dalam perspektif ini, agama tidak harus menghancurkan budaya lokal selama nilai moralnya tetap terjaga. Ketegangan antara dua pendekatan ini meningkat sejak era reformasi setelah runtuhnya rezim Soeharto pada 1998. Meskipun pada awal-awal kemerdekaan juga terjadi pertarungan sengit sampai kepada terjadinya kerusuhan di daerah. Demokrasi membuka ruang bagi berbagai ideologi untuk bersaing di ruang publik. Beberapa kelompok mulai mendorong penerapan hukum syariah secara formal, bahkan gagasan khilafah global. Namun gagasan ini kemudian berbenturan dengan realitas sosial Indonesia yang plural. Indonesia bukan hanya Muslim, tetapi juga memiliki Kristen, Hindu, Buddha, dan berbagai kepercayaan lokal. Karena itu, model negara berbasis agama menghadapi resistensi kuat. Bagaimana posisi Pancasila sebagai kompromi historis? Ideologi Pancasila lahir sebagai kompromi politik antara kelompok Islam dan nasionalis. Tokoh seperti Soekarno melihat bahwa negara Indonesia hanya bisa bertahan jika identitas agama tidak dipaksakan menjadi hukum negara. Pancasila menawarkan solusi dengan negara menghormati agama, tetapi tidak memaksakan satu interpretasi agama kepada semua warga. Model ini sering disebut oleh ilmuwan politik sebagai religious pluralism within a secular state framework. Budaya Jawa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Nilai budaya seperti tadi, rukun membuat masyarakat cenderung menghindari konflik terbuka tadi.
Akibatnya bahkan ketika terjadi ketegangan ideologis, masyarakat lebih memilih jalan kompromi. Meskipun memang di berbagai waktu ada konflik-konflik yang meruncing juga. Ini berbeda dengan beberapa wilayah lain di dunia muslim di mana konflik ideologis sering berubah menjadi konflik kekerasan. Namun keseimbangan ini tidak selalu stabil. Ada beberapa tantangan besar. Pertama, globalisasi ideologi agama melalui internet, dan yang kedua, politik identitas dalam demokrasi, dan ketiga, ketimpangan ekonomi yang dapat memicu radikalisme. Di sisi lain, tradisi Islam kultural Indonesia itu masih sangat kuat. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terus mempromosikan Islam yang kompatibel dengan demokrasi dan pluralisme. Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara itu tidak harus mengikuti satu model tunggal. Pertemuan antara Islam dan budaya Jawa itu menghasilkan bentuk religiositas yang relatif moderat dan toleran. Namun, pertaruhan ideologis antara Islam skriptural dan Islam kultural dan nasionalisme sekuler masih akan terus membentuk masa depan politik Indonesia. Dalam arti tertentu, masa depan Islam Indonesia mungkin akan ditentukan oleh kemampuan budaya lokal mempertahankan tradisi toleransi di tengah arus ideologi global yang semakin keras.